Alhamdulillah kita ketemu lagi di Apib Channel yang khusus memberitakan mengenai kegiatan-kegiatan Apib selama ini. Kali ini yang akan disampaikan adalah kriteria presiden versi Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Kriteria ini telah dibahas sejak setahun yang lalu dan akhirnya ditemukan ada 13 kriteria dasar dan 13 kriteria khusus. Kriteria dasar: 1. Warga Indonesia asli, jadi bukan keturunan ya. 2. Beragama Islam, mengingat penduduk Indonesia 90% beragama Islam. 3. Fasih membaca dan paham isi Al-Quran. Diharapkan presiden kali ini betul-betul berakhlak mulia. 4. Amanah, bukan pembohong, serta memuliakan ulama dan menghormati melindungi agama lainnya. Berikutnya adalah anti komunis. Kemudian yang keenam adalah pendidikan minimal akademi. 7. Jujur dan tidak korupsi atau anti korupsi. 8. Mampu menyatukan rakyat Indonesia. 9. Berani memutuskan dan bertindak untuk kepentingan rakyat kebanyakan. 10. Fasih berbahasa Indonesia dan Inggris. Ini minimal nih. Kalau fasih lebih dari dua bahasa ini itu akan lebih bagus. 11. Pandai berpidato sehingga tidak memalukan apabila tampil di forum-forum internasional. 12. Tidak pernah membuka hubungan dengan Israel selama Israel menduduki Palestina. Ke-13. Paham dan taat pada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan memiliki wawasan Nusantara. Poin 13 ini sangat penting ya, karena di dalamnya itu begitu dalam arti uraian yang disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan di sana juga ada Pancasila, sehingga apapun yang dilakukannya nanti itu akan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah pasal 33 bahwa bumi, tanah dan air harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kriteria khusus yang pertama adalah bersedia menandatangani dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan memegang teguh Pancasila 18 Agustus tahun 45. Jadi bukan Pancasila yang aneh-aneh ya, Pancasila yang asli ini, yang telah disepakati dan telah diundangkan. Kedua, bersedia membubarkan partai-partai yang mengkhianati rakyat. Ketiga, bersedia membubarkan DPR dan MPR serta membentuk kembali dengan personil yang terpilih sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu melalui perwakilan, bukan lewat partai ya, sehingga saat ini adalah partai yang memiliki anggota DPR, bukan rakyat. Ya, kelak itu adalah harus betul-betul DPR itu mewakili rakyat. Keempat, bersedia membatalkan seluruh produk hukum yang dibuat rezim saat ini. Kelima, bersedia melakukan nasionalisasi perusahaan asing menjadi aset BUMN dan BUMD
dan membatalkan seluruh kontrak bisnis dengan Cina serta membatalkan proyek obor dan melimpahkan tanggung jawab kepada yang menandatanganinya. 6. Berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. 7. Mengembalikan semua tenaga kerja Cina yang bekerja di perusahaan Cina maupun di perusahaan nasional. Bersedia melindungi rakyat pribumi dengan kebijakan 80% anggaran dan lainnya untuk pribumi. 9. Bersedia mengembalikan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 tentang izin usaha dan kepemilikan tanah etnis Cina. 10. Mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai tuntunannya dalam menjalankan roda pemerintah. Ini dirasakan penting supaya Presiden Republik Indonesia betul-betul mempunyai akhlak yang baik. 11. Bertekad memilih kabinet anti korupsi dan anti komunis, namun ahli di bidangnya, profesional dan setia pada negara. Ini juga dititik beratkan, setia pada negara, bukan setia pada penguasa. 12. Bersedia mengundurkan diri kalau rakyat sudah tidak mempercayainya atau gagal. 13. Berpihak pada rakyat dan setia pada negara bangsa Indonesia. Demikian, mudah-mudahan saja dari sekian banyak calon-calon presiden, baik yang dicalonkan maupun yang mencalonkan diri, dapat mengukur mereka apakah mereka masuk dalam kriteria ini atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.